Halo, selamat malam semuanya. Dan selamat malam juga Bu Wahyu. Saya Loren Rizadika Lagreti dengan NIM 2713057. Kelas sesi nanti hari ini saya akan menjelaskan tentang metode suara. Metode suara ini merupakan salah satu metode dalam sistem penentuan keputusan yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Metode ini juga dilakukan dengan cara mengurutkan kriteria berdasarkan priority, kemudian menghitung bobot setiap kriteria secara bertahap sehingga diperoleh nilai priority dari masing-masing kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Suara ini digunakan untuk membantu proses pembuatan kriteria secara sistematis dengan melibatkan penilaian dari mengambil keputusan atau alih terhadap tingkat kepentingan setiap kriteria. Dalam metode ini, step kerja dibandingkan dengan kriteria sebelumnya sehingga diperoleh nilai-nilai koefisien dan bobot akhir dari masing-masing kriteria. Nah, untuk tahapannya ini ada 6 macamnya, yaitu menentukan kriteria yang digunakan, mengurutkan kriteria berdasarkan tingkat kepentingan, menentukan nilai perbandingan, menghitung nilai koefisien kriteria, menghitung bobot sementara tiap kriteria, dan menentukan bobot akhir. Untuk rumusnya ini ada KJ, SJ, KJ sama dengan SJ plus 1, lalu selanjutnya lagi ada WJ plus KJ strip, KJ juga. Ada hasil akhir dari metode suara adalah bobot priority untuk setiap kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam metode mengambil keputusan, dan semakin tinggi bobot satu kriteria maka semakin besar pengaruhnya terhadap hasil keputusan yang diperoleh. Untuk metode suara ini digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, sebentar ya, maaf. Ini contoh tabelnya ya. Penetapan kode itu kriteria 1 hingga kriteria 5. Nah, setelah kriteria ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menentukan kriteria berdasarkan tingkat kepentingan dari prioritas tinggi hingga terendah. Ini berikut tabel dari hasil WJ-nya ya. Ini rumusnya KJ sama dengan SD1 dan seterusnya. Ini hasil bobot akhirnya ya. Baik, biar lama-lama kita start aja di simulasi Excel saya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian Excel. Bisa dilihat dari urutan prioritas kriteria berdasarkan referensi saya terdapat 5 kriteria, yaitu C1 hingga C5 dari yang sangat penting hingga tidak terlalu penting. Untuk tahap penjelasannya ini sudah saya jelaskan juga, saya ketik aja. Lalu kita masuk ke nilai komparatif input dan C2 SG. Nah, karena C1 merupakan kriteria yang paling tinggi ya, jadi C1 ini tidak memiliki nilai. Namun seterusnya ini ada berdasarkan dari para pendapat para pakar yang ada dalam referensi. Baik, kita masuk ke dalam perhitungan koefisien yaitu KC. Caranya ialah kita ke G B24 tambah nilai 1 ya. Kita tambahkan nilai 1. Kenapa nilai 1 ini kan karena di bagian SJ juga nilai, maka KC ada pertama. Lalu kita lakukan hal yang sama ke bagian C3 hingga ke C5. Oke, lanjut ya. D25 sampai terusnya. D26. Maaf, saya lupa menambahkan sampingnya. Lalu D12 kemunculan ya. Lalu kita selanjutnya melakukan penghitungan bobot sementara yaitu KJ. Penghitungan KJ ini KJ yang sebelumnya sama dibagi KJ. Ya, saya percepat aja dengan cara copy paste, lalu kita pasang di sini.
Oh, apa? Oke, 1,2 lalu 1,25. Satu koma tiga tiga. Kosong. Oke, karena ini kita sama satu. Untuk cara menghitung KJ ini akan melakukan pembagian sama KJ yang sebelumnya. Oke, pertama kita tiga empat dengan 0,833. Juga yang seterusnya juga pakai yang sebelumnya. Tiga. Lagi B35. Lalu seterusnya lagi. Kenapa pindah sih? Sensitiveness. Jadi bakal jadi kita C 35 dibagi C 35 soalnya mas terlalu dekat sama yang besar, harus dengan ini 0,51. Untuk seterusnya lagi C36 dibagi 37. Sehingga nilainya ini dari KJ pertama 1, yang bagian C34 ini 0,833, lalu 035 nya 066, lalu bagian C36 ini 0,51 dan 37 ini 0,334. Itu untuk penghitungan bagian penghitungan bobot akhir BJ ya. Nah, cara menghitung BJ ini adalah KJ dibagi total KJ. Jadi kita pertama ini dulu. Oke, kita pakai cara manual aja ya. C3 Lalu di sini apa? Kita akan melakukan sum penambahan ya. Nah, ini hasilnya kan 333 yang berdasarkan jumlahnya. Lalu cara penghitungannya ini adalah B3 B43 lalu dibagi
Listrik, logo dolar, Y, bisa strip lagi, N 48, kehitung sama total hasilnya ya. Hasilnya 0,299. Begitu juga dengan seterusnya ya. Empat. Keduanya yang bagian ketiga juga sama, harus ditambah dengan total keseluruhannya ya. Jadi B 45 dibagi dolar lagi. Kenapa dolar lagi? Kita ke B48. Ada juga sama ya. Tinggal copy paste aja dulu dah, biar lebih cepat ya. Maaf. 96. Bisa dilihat ini 0,299, 0,250, 0,200, 0,115 dan 0,10. Pasti ada yang tanya, kan di bobot akhirnya kan ini hasil bobotnya 0,30 sampai 0,10 kan. Di situ saya melakukan sebuah pembulatan sehingga di sini 0,30 ini 0,25, 0,20, 0,150 dan 0,10. Jadi sama kayak di sini ya. Nah, untuk hasil 1000 ini merupakan hasil penambahan total dari seluruh total bobot. Itu dengan cara sum dapat di sini ya. Nah, untuk bagian pivot table ini saya hanya melakukan presentasi yang lebih tinggi. Bisa dilihat teman-teman. Jadi begitu cara simulasi suara berdasarkan dengan referensi dari jurnal saya. Baiklah, untuk kesimpulan dari metode ini, kita dapat digunakan untuk membantu proses penentuan bobot kriteria dalam sistem pendukung keputusan secara lebih sistematis dan terstruktur. Jadi metode ini dilakukan dengan menentukan kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian menghitung nilai koefisien dan bobot akhir setiap kriteria secara bertahap. Jadi metode suara ini bisa digunakan membantu proses membobotan kriteria berdasarkan tingkat realitas masing-masing kriteria. Hasil perhitungan menunjukkan setiap kriteria memperoleh bobot yang berbeda sesuai dengan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi akan memperoleh nilai bobot yang lebih besar dibanding kriteria lainnya. Jadi metode ini memiliki proses perhitungan yang relatif sederhana sehingga mudah digunakan dalam penentuan prioritas kriteria. Selain itu, metode ini juga membantu pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat kepentingan serta kriteria secara lebih objektif dan terstruktur. Dengan demikian, metode suara disesuaikan dan digunakan pada sistem pendukung keputusan yang berfokus pada proses pembuatan dan penentuan prioritas kriteria sebelum dilakukan proses evaluasi alternatif keputusan. Nah, ini aspek perbedaan antara top sistem dan suara ya. Baiklah, sampai situ dulu teman-teman. Bila saya kesan mohon dimaafkan dan mohon untuk isinya. Baiklah, sampai sekarang untuk itu saja penjelasan saya tentang
metode suara berdasarkan referensi saya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.